Hari itu, langit di atas Jakarta tampak kelam, seolah ikut menyaksikan pergolakan besar yang tengah terjadi di jantung militer Indonesia. Di sebuah aula megah dengan lambang Garuda Pancasila yang menjulang gagah, Gibran berdiri tegap dalam balutan seragam Panglima TNI yang baru disematkan di dadanya. Para petinggi militer bertepuk tangan dengan wajah beragam, ada yang menunjukkan rasa hormat, ada pula yang sinis dan enggan menerima kenyataan bahwa pemuda ini kini menjadi orang nomor satu di tubuh militer. Namun, dari sudut ruangan, ada satu tatapan yang lebih tajam dari lainnya. Letjen Wisnu Satrio, Danjen Kopassus, berdiri dengan tangan terlipat di dada, matanya menyala penuh ketidaksukaan. Saat acara resmi selesai, Gibran mendekati Wisnu dengan tangan terulur, mencoba menembus dinding es yang jelas-jelas dibangun oleh sang jenderal. Namun, Wisnu tidak menggubris uluran tangan itu. Sebaliknya, pria berusia 60-an dengan wajah keras seperti batu karang itu hanya menatap Gibran dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara dengan suara berat yang nyaris seperti geraman. "Saya tidak pernah tunduk pada pemimpin yang tidak punya darah di medan tempur," katanya dingin. "Tentara bukan untuk dimainkan anak muda yang hanya tahu teori dan politik." Kata-kata itu menusuk tajam, tetapi Gibran tetap berdiri tegap, menahan gejolak amarah di dalam dadanya. Sore itu, di dalam ruangan pertemuan tertutup, para petinggi TNI berkumpul untuk membahas kebijakan strategis pertama Gibran. Namun, Wisnu dengan terang-terangan menentang hampir semua keputusan sang panglima, dari perombakan komando hingga strategi modernisasi militer. "Angkatan perang ini bukan mainan politikus. Kami bertempur dengan darah dan nyawa, bukan dengan pidato." Suara Wisnu bergemuruh, mengejutkan para hadirin. Ketegangan di ruangan semakin meningkat, beberapa perwira tampak ragu-ragu, sementara yang lain menatap Gibran, menunggu bagaimana ia merespons penghinaan terang-terangan itu. Gibran menatap Wisnu dengan tajam, lalu berbicara dengan suara tenang namun penuh ketegasan. "Tentara kita berjuang bukan untuk ego satu orang, tapi untuk negara. Jika Anda pikir saya tidak layak, buktikan di lapangan. Tapi selama saya menjabat, disiplin adalah harga mati. Anda mau mematuhi aturan atau tidak, Jenderal?" Kata-katanya menggema di ruangan, membuat semua orang menahan napas. Namun, Wisnu hanya tersenyum tipis, senyum yang penuh tantangan. "Kita lihat nanti, Panglima," katanya sebelum beranjak keluar tanpa izin. Di luar gedung, hujan turun dengan deras, membasahi pelataran markas besar. Di dalam mobil dinasnya, Gibran menatap keluar jendela, pikirannya penuh dengan bayangan pertempuran yang baru saja dimulai, bukan di medan perang, tetapi di dalam tubuh militernya sendiri. Ia tahu, Wisnu bukan hanya seorang jenderal biasa. Ia adalah legenda hidup, dihormati dan ditakuti oleh banyak prajurit. Jika ia melawan, bukan tidak mungkin ada pasukan yang akan ikut membangkang. Ini bukan sekadar perselisihan antara dua pemimpin, ini adalah ujian pertama yang akan menentukan apakah Gibran bisa bertahan atau justru tumbang sebelum ia sempat membuktikan dirinya. Di tempat lain, Wisnu duduk di kantornya yang gelap, menyalakan sebatang cerutu sambil menatap peta besar Indonesia yang terpajang di dinding. Tangannya bergerak mencoret beberapa wilayah dengan pena merah, sementara pikirannya bekerja cepat. Ia tahu Gibran tidak akan mundur, tetapi ia juga tahu bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh pangkat. "Kau pikir ini hanya soal jabatan, anak muda?" gumamnya pelan. "Aku akan membuatmu sadar bahwa kekuasaan sejati tidak diberikan, tapi direbut." Malam itu, sebuah pertemuan rahasia digelar di sebuah lokasi tersembunyi. Beberapa perwira tinggi yang setia pada Wisnu berkumpul dalam keheningan yang mencekam. "Panglima baru ini bukan tandingan kita," salah satu dari mereka berbisik. Wisnu mengangguk pelan, matanya tajam menatap mereka satu per satu. "Maka kita pastikan dia tidak akan bertahan lama," katanya, suaranya seperti belati yang menusuk kegelapan. Gibran belum tahu, tetapi perlawanan terhadapnya telah dimulai. Dan ini bukan sekadar perdebatan atau perselisihan internal. Ini adalah perang bayangan yang akan menguji segala hal yang ia yakini, kesetiaan, keadilan, dan pengorbanan. Di tengah malam yang gelap dan gerimis tipis, sebuah pertemuan rahasia berlangsung di markas Kopassus di Cijantung. Letjen Wisnu Satrio berdiri di tengah lingkaran kecil para perwira loyalisnya, wajah mereka suram dan penuh ketegangan. Peta operasi militer terbuka di meja, dikelilingi dokumen yang hanya boleh diakses oleh kalangan terbatas.
Gibran berpikir dia bisa mengendalikan kita hanya dengan jabatan. Wisnu berbicara dengan suara rendah namun penuh bara. Tapi militer tidak dituntun oleh gelar, melainkan oleh darah dan peluru. Jika ia ingin membuktikan dirinya, kita buat dia bertarung untuk itu. Beberapa perwira mengangguk, tetapi ada juga yang ragu, menyadari betapa berbahayanya rencana ini. Sementara itu, Gibran mulai merasakan ketegangan yang semakin nyata. Laporan dari intelijen menyebutkan adanya sabotase kecil dalam beberapa operasi militer. Beberapa latihan tempur Kopassus tertunda tanpa alasan jelas, suplai amunisi mengalami keterlambatan, bahkan komunikasi dengan beberapa pos perbatasan terganggu. Gibran tahu ini bukan kebetulan. Ia mengumpulkan staf kepercayaannya, termasuk seorang jenderal muda bernama Brigjen Ardi Prakoso, yang dikenal sebagai tangan kanannya. Ini bukan sekadar ketidakdisiplinan biasa, kata Ardi. Ada yang bermain di belakang layar, dan kita tahu siapa dalangnya. Gibran mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Kalau mereka mengira aku akan duduk diam, mereka salah. Ia lalu menginstruksikan tim intelijen untuk menyusup lebih dalam ke jaringan Wisnu. Namun, di saat yang sama, ia harus berhati-hati. Perlawanan Wisnu bukan perlawanan biasa, ini adalah permainan seorang jenderal veteran yang telah bertempur lebih lama dari usia Gibran sendiri. Jika ia bergerak terlalu cepat, ia bisa kehilangan kepercayaan para perwira lain dan membuat situasi semakin tak terkendali. Di suatu tempat di perbatasan Papua, di bawah langit yang diterangi cahaya bulan redup, sekelompok pasukan Kopassus yang ditugaskan menjaga wilayah konflik tiba-tiba diserang oleh kelompok bersenjata tak dikenal. Serangan itu brutal dan terencana, membuat puluhan prajurit gugur sebelum bala bantuan tiba. Namun, yang mengejutkan, bukti-bukti yang ditemukan di lokasi justru mengarah pada satu hal yang lebih mengerikan, ada indikasi bahwa serangan ini bukan hanya dari kelompok separatis, melainkan hasil dari informasi bocor, dan hanya orang dalam yang bisa melakukannya. Saat berita itu sampai ke Gibran, amarahnya meledak. Ini sudah kelewatan, katanya dengan suara tajam. Jika mereka berani mengorbankan nyawa prajurit kita demi kepentingan pribadi, maka tidak ada lagi kompromi. Ia segera menginstruksikan penyelidikan menyeluruh, tapi di saat yang sama, Wisnu juga bergerak. Ia menyebarkan propaganda di dalam tubuh militer bahwa kepemimpinan Gibran lemah, tidak mampu melindungi anak buahnya, dan lebih peduli pada politik ketimbang keberlanjutan angkatan bersenjata. Perang dalam bayangan semakin panas. Beberapa perwira mulai bimbang, terjebak di antara kesetiaan pada panglima atau pada jenderal yang telah lama mereka anggap sebagai mentor sejati. Bahkan di tubuh Kopassus sendiri, bisikan-bisikan mulai terdengar, apakah mereka akan mengikuti Gibran, atau tetap setia pada Wisnu yang telah membawa mereka dalam begitu banyak kemenangan di medan perang. Di malam yang sunyi, di ruang kantornya, Gibran menatap laporan korban jiwa dengan tangan gemetar. Ia tahu, untuk menaklukkan musuh di luar, ia harus terlebih dahulu mengatasi musuh di dalam. Ia berdiri, mengambil napas dalam, lalu memegang telepon satunya. Kita buat mereka sadar siapa yang sebenarnya memegang kendali, katanya dingin. Sementara itu, di markas rahasianya, Wisnu menatap peta dengan mata tajam. Ia tersenyum tipis sebelum berbisik, ini baru pemanasan, Panglima. Langit Jakarta mendung ketika Gibran duduk di ruang pertemuan rahasia bersama Brigjen Ardi Prakoso dan beberapa petinggi intelijen. Di depannya, tumpukan dokumen berisi laporan sabotase yang kian merajalela dalam tubuh militer. Pengiriman amunisi ke pos perbatasan berulang kali mengalami keterlambatan misterius, beberapa operasi Kopassus tiba-tiba mengalami kegagalan akibat bocornya informasi, dan yang paling mencengangkan, salah satu tim elit yang dikirim untuk menyelidiki pergerakan kelompok separatis di Papua justru disergap dengan cara yang terlalu rapi. Ini bukan sekadar sabotase, kata Ardi dengan rahang mengeras. Ini pengkhianatan. Gibran mengepalkan tangan. Ia sudah menduga Wisnu bermain di balik layar, tetapi bukti konkret masih sulit ditemukan. Wisnu terlalu cerdik untuk meninggalkan jejak. Namun, satu hal jelas, perang bayangan semakin panas. Kita perlu seseorang di dalam, kata Gibran akhirnya. Orang yang bisa menyusup ke jaringan Wisnu dan menguak siapa saja yang terlibat. Ardi mengangguk, lalu menyebut satu nama, Kapten Jaya Wiratma, seorang perwira Kopassus yang dikenal setia kepada negara dan memiliki keahlian infiltrasi. Malam itu, Jaya dikirim dalam misi paling berbahaya dalam hidupnya.
Dengan identitas yang telah dimanipulasi, ia mulai menyusup ke lingkaran dalam loyalis Wisnu. Perjalanannya penuh ketegangan, setiap langkah bisa berarti maut. Hingga akhirnya, setelah berminggu-minggu menyamar dan membangun kepercayaan, ia mendapatkan akses ke sebuah pertemuan rahasia di sebuah gudang tua di pinggiran Jakarta. Di dalamnya, belasan perwira berpangkat tinggi duduk mengelilingi Wisnu, yang berdiri di depan peta besar Indonesia. "Gibran bukan panglima kita," suara Wisnu bergaung dingin. "Jika dia terus memimpin, kita akan kehilangan kehormatan sebagai tentara." Sebuah rencana perlahan terungkap. Wisnu telah menyiapkan skenario besar untuk menjatuhkan Gibran, serangkaian operasi militer yang sengaja dibuat gagal, pembelotan pasukan tertentu, hingga puncaknya, sebuah insiden yang akan mengguncang negeri. "Kita buat negara berpikir bahwa Gibran tidak kompeten. Kita buat dia terlihat seperti beban," kata Wisnu dengan senyum tipis. Semua yang hadir mengangguk, beberapa dengan ragu, tetapi kebanyakan dengan kepatuhan mutlak. Namun, Jaya yang duduk di sudut ruangan menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Wisnu tidak hanya ingin menggulingkan Gibran, ia ingin mengambil alih seluruh kekuatan militer. Saat Jaya hendak pergi dan mengirim laporan, ia merasa ada yang mengawasinya. Nalurinya mengatakan bahaya mengintai. Benar saja, sebelum ia berhasil keluar dari gudang, seorang perwira tiba-tiba memegang bahunya. "Kau bukan bagian dari kami," bisiknya dengan mata menyipit curiga. Jaya tak punya pilihan, ia langsung memukul pria itu dan berlari keluar, tetapi alarm sudah berbunyi. Para loyalis Wisnu mengejarnya, tembakan berdesing di udara. Ia berusaha kabur melalui lorong-lorong sempit, darah mengalir dari lengannya yang tertembak, tetapi tekadnya tetap kuat, ia harus membawa informasi ini kembali ke Gibran. Di markas besar, Gibran dan Ardi cemas menunggu kabar dari Jaya. Ketika akhirnya panggilan darurat masuk, suara Jaya terdengar terengah-engah. "Mereka berencana menjatuhkanmu dengan insiden besar, lebih dari sekadar sabotase, ini akan mengguncang negara." Namun sebelum ia bisa berkata lebih jauh, suara tembakan terdengar di ujung telepon, disusul kesunyian yang mencekam. Gibran berdiri dengan rahang mengeras, tinjunya mengepal. Ia tahu Jaya mungkin telah tertangkap atau lebih buruk lagi, terbunuh. Kesadaran itu menghantamnya seperti pukulan besi. Perang ini bukan lagi perang dalam bayangan, ini adalah perebutan kekuasaan yang nyata. Dan jika ia tidak bergerak cepat, negara ini bisa jatuh ke tangan seorang pengkhianat. "Kita tak bisa menunggu lebih lama," kata Gibran akhirnya. "Jika Wisnu ingin perang, maka aku akan memberinya perang." Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Di dalam ruang taktis markas besar TNI, Gibran berdiri dengan tangan terlipat di dada, matanya menatap layar besar yang menampilkan peta operasi militer. Di sampingnya, Brigjen Ardi Prakoso tampak gelisah. "Kita kehilangan kontak dengan Jaya," suaranya penuh ketegangan. "Tim pencari belum menemukan jejaknya, tapi kita dapat laporan bahwa beberapa pasukan tak dikenal terlihat bergerak di sekitar gudang tua tempat pertemuan Wisnu." Gibran menghela napas dalam. Ia tahu risiko misi Jaya sejak awal, tapi kehilangan orang kepercayaannya seperti ini adalah pukulan telak. "Jika Wisnu benar-benar akan melancarkan serangannya, kita harus lebih dulu memukulnya," katanya tegas. "Kita tak bisa menunggu dia bergerak duluan." Ia lalu menatap Ardi, tatapannya tajam. "Aku ingin tim operasi khusus disiapkan. Kita buat kejutan untuk mereka." Sementara itu, jauh di sebuah lokasi tersembunyi, Jaya terbangun dalam keadaan tubuh penuh luka dan tangan terikat ke kursi. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya lampu temaram. Di depannya, berdiri Letjen Wisnu Satrio dengan senyum dingin. "Kau benar-benar nekat menyusup ke sarang harimau," katanya sambil berjalan mendekat. "Kau pikir Gibran bisa menyelamatkanmu?" Jaya tak menjawab, hanya menatapnya dengan mata penuh perlawanan. Wisnu tertawa kecil. "Sebentar lagi, negeri ini akan melihat siapa yang sebenarnya pantas memimpin," lanjutnya. "Gibran akan jatuh, dan kau tak akan hidup untuk menyaksikannya." Namun, sebelum Wisnu bisa melanjutkan rencananya, suara ledakan mendadak mengguncang tempat itu. Dinding ruangan retak, alarm berbunyi nyaring. Wisnu tersentak, matanya menyipit. "Mereka datang lebih cepat dari yang kuduga," gumamnya. Di luar, tim operasi khusus yang dipimpin langsung oleh Ardi Prakoso telah menerobos masuk dengan senapan terangkat. Perintahnya jelas, selamatkan Jaya dan lumpuhkan musuh.
Tembakan demi tembakan menggema di dalam gudang, percikan api dari peluru yang membentur besi menciptakan suasana neraka. Jaya berusaha melepaskan diri, sementara pasukan loyalis Wisnu memberikan perlawanan sengit. Salah satu tentara khusus bergegas membebaskan Jaya dari ikatannya, namun tepat saat mereka akan keluar, sebuah ledakan lain terjadi, menghancurkan sebagian bangunan. Dalam kekacauan itu, Wisnu berhasil melarikan diri bersama beberapa orang kepercayaannya. Di tengah kepulan asap dan reruntuhan, Jaya terhuyung keluar, wajahnya berlumuran darah, tetapi matanya tetap menyala penuh determinasi. Ardi menghampirinya dan menepuk bahunya. Kita harus kembali ke markas. Panglima harus tahu semua ini. Jaya mengangguk lemah, sementara helikopter tempur yang dikirim Gibran mulai mendarat untuk mengevakuasi mereka. Sementara itu, di sebuah tempat yang lebih aman, Wisnu berdiri dengan tangan terkepal. Misinya gagal, tapi ia belum menyerah. Ia tahu Gibran semakin berbahaya, lebih tangguh dari yang ia perkirakan. Dengan napas berat, ia berbalik menatap anak buahnya. Kita tidak bisa lagi bersembunyi di balik bayangan, katanya dingin. Saatnya melancarkan serangan yang akan membuat seluruh negeri bertekuk lutut. Di markas besar, Gibran menerima Jaya dengan tatapan penuh penghormatan. Ia tahu, perang ini belum selesai. Ini bukan lagi tentang pertempuran antara dua pemimpin, ini adalah pertaruhan masa depan bangsa. Dan ia bersumpah, berapapun harga yang harus dibayar, ia tidak akan membiarkan negeri ini jatuh ke tangan yang salah. Malam itu, Jakarta bergetar. Serangkaian ledakan mengguncang beberapa titik strategis, gudang persenjataan di pinggiran kota, pusat komando intelijen, hingga salah satu markas pasukan elit. Dalam hitungan menit, kekacauan melanda. Asap membumbung ke langit, sirene meraung di setiap sudut kota. Gibran berdiri di ruang komando, wajahnya keras seperti batu. Di layar besar, laporan darurat terus bermunculan. Ini bukan sekadar serangan biasa, kata Brigjen Ardi dengan suara berat. Ini adalah deklarasi perang. Di sisi lain kota, Wisnu duduk di sebuah ruangan gelap dengan tangan terlipat. Ia menatap layar yang menampilkan hasil serangan. Gibran pasti panik sekarang, gumamnya sambil tersenyum tipis. Ia tahu serangan ini hanyalah langkah awal. Tujuan utamanya bukan sekadar menghancurkan fasilitas militer, melainkan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap Gibran. Dalam waktu dekat, media dan politisi yang telah ia kuasai akan mulai menyebarkan narasi bahwa Gibran gagal mengendalikan situasi. Saat dia kehilangan kepercayaan rakyat, itulah saat kita menutup langkahnya selamanya. Namun, Gibran tidak diam. Dengan cepat, ia mengumpulkan semua jenderal yang masih loyal padanya. Ini adalah upaya kudeta terselubung, suaranya tegas. Wisnu tak lagi bermain dalam bayangan. Dia ingin menciptakan kekacauan agar kita terlihat lemah. Kita tidak boleh jatuh ke dalam perangkapnya. Para jenderal mengangguk, tetapi ketegangan terasa di ruangan itu. Mereka tahu, Wisnu memiliki jaringan kuat di dalam tubuh militer. Tidak semua yang duduk di meja itu bisa dipercaya sepenuhnya. Di tengah malam yang mencekam, Gibran mengambil langkah berani. Ia mengerahkan tim operasi khusus untuk menyusup ke markas tersembunyi Wisnu. Tim ini dipimpin oleh Jaya, yang masih belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Aku tak bisa duduk diam sementara negeri ini berada di ujung tanduk, katanya saat Ardi mencoba menahannya. Dengan senjata terpasang di bahunya, ia dan timnya menyelinap ke kawasan industri yang diduga menjadi pusat komando rahasia Wisnu. Namun, Wisnu sudah mengantisipasi langkah ini. Saat Jaya dan timnya mendekat, tiba-tiba hujan peluru menyambut mereka. Sebuah jebakan telah dipasang. Perang jarak dekat pecah dalam gelapnya malam, suara ledakan menggema, bayangan pasukan bertarung di antara api dan reruntuhan. Jaya tertembak di bahu, tetapi ia terus bertarung, maju menerobos pertahanan musuh. Kita harus keluar dari sini, teriak salah satu anak buahnya. Tapi Jaya tetap berusaha menerobos, berharap bisa menemukan bukti keberadaan Wisnu. Di markas besar, Gibran memantau komunikasi radio dengan napas tertahan. Suara tembakan terus terdengar, lalu tiba-tiba, komunikasi terputus. Kita kehilangan mereka, kata salah satu operator dengan suara gemetar. Ardi menatap Gibran, matanya penuh amarah dan ketakutan. Jika Wisnu berhasil menangkap mereka, kita benar-benar dalam bahaya. Sementara itu, di lokasi baku tembak, Jaya terkapar di tanah, darah mengalir dari lukanya.
Sisa timnya telah gugur atau tertangkap. Dari balik bayangan, Wisnu melangkah keluar dengan wajah dingin. Ia berjongkok di depan Jaya, menatapnya sejenak sebelum berbisik, "Sudah kubilang, anak muda. Kau tidak akan hidup untuk melihat Gibran menang." Sebuah pistol diarahkan ke kepala Jaya, sementara di kejauhan, suara sirene mulai mendekat. Pertempuran belum selesai, tetapi neraka telah benar-benar tiba di jantung ibu kota. Suara sirene mendekat semakin cepat, menggema di antara reruntuhan bangunan yang terbakar. Wisnu masih berdiri di atas tubuh Jaya yang terkapar, pistolnya terangkat, siap menembak kepala perwira muda itu. Namun, sebelum ia sempat menarik pelatuk, suara dentuman keras terdengar di udara, sebutir peluru sniper menghantam tanah tepat di sampingnya. Wisnu tersentak dan melompat mundur. Dari kejauhan, pasukan elit yang dikirim Gibran akhirnya tiba, menerobos masuk dengan tembakan bertubi-tubi. Jaya, yang hampir kehilangan kesadaran karena kehilangan darah, memaksakan dirinya untuk bangkit. Dengan sisa tenaga, ia meraih pistol di pinggangnya dan menembakkannya ke arah salah satu anak buah Wisnu. Pelurunya mengenai sasaran, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk terus bertarung. Dua prajurit elit bergegas menariknya ke tempat aman sementara pasukan lainnya mengejar Wisnu yang berusaha kabur ke lorong belakang. Gibran, yang telah tiba di lokasi dengan helikopter tempur, turun langsung ke medan perang. Mata tajamnya menyapu keadaan. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk mengakhiri semuanya. "Tangkap Wisnu hidup atau mati," perintahnya dingin. Tim khusus bergerak cepat, menyisir setiap sudut reruntuhan. Namun, Wisnu adalah mantan komandan tempur, ia tahu cara menghilang dalam kekacauan. Dengan gerakan cepat, ia melompati pagar beton dan menghilang ke dalam lorong-lorong sempit kawasan industri yang gelap. Di sisi lain, Jaya dibawa ke titik evakuasi. Darah mengalir deras dari luka di bahunya, tetapi ia tetap memaksa berbicara. Dia punya rencana cadangan, suaranya lemah, tetapi cukup untuk membuat Gibran menoleh. Ini belum selesai, Gibran mengepalkan tinjunya. Ia tahu Jaya tidak mungkin salah. Wisnu bukan tipe yang menyerah begitu saja. Jika dia kabur, berarti ada sesuatu yang lebih besar yang telah ia persiapkan. Tiba-tiba, laporan baru masuk melalui radio. "Panglima, kami mendeteksi pergerakan militer tak biasa di pusat kota. Ada kelompok bersenjata yang menyamar sebagai pasukan reguler." Gibran merasakan darahnya berdesir. Ini bukan sekadar sabotase atau serangan teror, ini adalah kudeta yang selama ini ia takutkan. Wisnu tidak hanya ingin menjatuhkannya, tetapi merebut kekuasaan secara penuh. Tanpa ragu, Gibran kembali naik ke helikopter. "Kita menuju istana," perintahnya. Mesin berderu, burung besi itu terangkat ke langit, terbang cepat menuju jantung ibu kota. Di bawah sana, jalanan mulai dipenuhi kendaraan militer yang bergerak tanpa izin, tanda bahwa perintah dari Wisnu mulai berjalan. Sementara itu, di sebuah lokasi rahasia, Wisnu berdiri di depan sekelompok perwira yang masih setia padanya. "Mereka pikir sudah menang," katanya dengan suara pelan tapi tajam. "Tapi kita akan buat sejarah baru. Malam ini, pemerintahan akan runtuh, dan besok pagi, bangsa ini akan berada di bawah komando kita." Di udara, Gibran menggenggam senapannya erat, matanya menatap lurus ke cakrawala kota yang semakin mendekat. Ia tahu bahwa pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Dan kali ini, tidak akan ada ruang untuk kesalahan, entah ia menang, atau negeri ini jatuh ke tangan pengkhianat. Helikopter yang ditumpangi Gibran meluncur cepat di langit Jakarta yang kini berpendar oleh api dan ledakan. Di bawahnya, pasukan tak dikenal mulai bergerak menuju pusat kota, menguasai titik-titik strategis. Istana negara adalah tujuan utama mereka. Gibran menatap ke bawah dengan rahang mengeras. Ia meraih radio komunikasinya. "Perintahkan seluruh pasukan yang masih setia untuk mempertahankan istana. Jangan biarkan mereka masuk, apapun yang terjadi." Di jalanan, pertempuran pecah. Pasukan elit yang masih setia kepada Gibran bertempur mati-matian melawan kelompok pemberontak Wisnu. Peluru beterbangan di antara gedung-gedung tinggi. Mobil-mobil terbakar, dan jeritan orang-orang sipil yang panik semakin menambah suasana mencekam. Namun, Wisnu sudah berada selangkah lebih maju. Sebuah kendaraan lapis baja bergerak dengan cepat menuju gerbang istana, di dalamnya terdapat sekelompok pasukan khusus yang telah membelot. Gibran tidak punya pilihan lain. "Turunkan saya di atap istana," serunya kepada pilot.
Dengan keberanian yang luar biasa, ia melompat dari helikopter sebelum benar-benar mendarat, berguling di atas atap, dan segera mengangkat senapannya. Dari atas, ia melihat Wisnu berjalan perlahan ke arah istana, dikelilingi pengawalnya. Matanya penuh kebencian dan ambisi. Dengan cekatan, Gibran mengarahkan senapannya dan menembak. Peluru pertama melesat dan mengenai salah satu pengawal Wisnu. Tubuhnya roboh seketika. Wisnu tersentak, lalu mengangkat tangannya, memberi perintah pada anak buahnya. Hancurkan semuanya, bunuh dia. Pekikannya menggema di antara desingan peluru. Gibran melompat turun ke balkon istana, menghindari serangan yang datang dari berbagai arah. Ia menggenggam pistolnya erat, bergerak cepat menembak satu demi satu musuh yang mencoba mendekat. Darah mengalir di mana-mana, mayat berserakan, dan setiap langkahnya terasa semakin berat. Tetapi ia tidak bisa berhenti. Tidak sekarang. Di dalam istana, pertempuran jarak dekat semakin brutal. Gibran akhirnya berhadapan langsung dengan Wisnu di aula utama yang berlumuran darah. Kedua pria itu saling menatap, keduanya tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Wisnu mengangkat senapannya, tetapi Gibran lebih cepat. Satu tembakan tepat menghantam dada Wisnu, membuatnya tersungkur ke lantai. Dengan napas tersengal, Gibran berjalan mendekat. Wisnu, terbatuk darah, menatapnya dengan senyum sinis. "Kau pikir, ini sudah selesai?" Suaranya lemah, tetapi penuh kebencian. "Akan selalu ada orang lain, yang ingin menjatuhkanmu." Gibran menghela napas panjang, menatap pria yang selama ini menjadi ancaman terbesar bagi bangsa. Ia menunduk, berbisik, "Mungkin. Tapi selama aku masih bernapas, aku tidak akan membiarkan negeri ini jatuh."